pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, untuk Melisa tolong pimpin doa dulu pada pembukaan ini. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doakan satu bersih para Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, ini kan pasti kita harus memahami dulu kayak kompetensi dasarnya, standar kompetensi, dan tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu akan menjelaskan dari kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi yang pertama itu 3.9, yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Lalu, KD 4.9 menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Lalu kita memasuki ke standar kompetensi, yaitu 3.9.1 mendeskripsikan konsepsi perdagangan. Lalu 4.9.2 menguraikan manfaat perdagangan internasional. Lalu yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah melalui mode pembelajaran ini kita dapat melakukan discovery learning dan kecakapan abad, dan peserta didik dapat menganalisis perdagangan internasional. Seperti itu. Untuk kita akan memasuki materi. Apakah kalian masih ingat materi yang saya sebutkan kemarin? Kita akan apa, mempelajari apa, dan kita akan melakukan kegiatan apa pada pagi hari ini? Kuis Ibu. Nah, wis apa hayo? Kuis mengenai Lupa kan pasti? Nah, ya udah saya sebutkan ya. Kita akan mempelajari perdagangan internasional. Nah, di sini saya akan menerangkan materi-materi dalam perdagangan internasional dalam satu permainan ini. Jadi kita akan bermain, belajar dan bermain. Jadi kita bisa asik-asik dan tidak perlu memikirkan suatu hal yang tidak terlalu serius. Nah, untuk peraturan permainan ini adalah yang pertama ini kita akan memulai dalam poin-poin di sini. Ini permainan 1, 2, 3, 4. Nanti kalian bisa memilih sendiri-sendiri. Lalu untuk memulai kalian akan switch. Nah, yang ketiga itu saya akan menerangkan untuk tanda-tanda yang di sini. Tanda-tanda yang di sini itu adalah tanda tanya. Tanda tanya di sini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada kalian. Lalu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang silang ini kalian akan dapat jebakan. Jebakan ini itu jadinya kalian mundur 2 langkah. Seperti itu, paham? Lalu yang ketiga ini adalah gift. Gift ini itu adalah kalian akan mendapatkan pertanyaan juga, tapi kalian bisa melempar permainan ini kepada teman yang lain. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Ibu. Nah, untuk ini kita akan mengatur ke merah di sini, terus lalu yang biru di sini, nah itu. Nah, itu untuk biru, yang kuning gitu. Kita kan memasukkannya satu-satu tuh. Nah, itu. Terus Ibu mau bertanya, kan Ibu bilang kalau misalnya pion ini muncul di sini, berarti itu kita jauh sendiri kan? Kalau di sini berarti kita dapat hukuman. Nah, kalau di sini pertanyaannya dilempar. Nah, kalau di sini gimana? oh iya, kalau di dalam sini kalian bisa lanjut langsung kalau misalnya di sini kan kosong, jadi kita tidak mendapatkan apapun, jadi kita bisa lanjut jalan gitu. Nah, untuk yang mau milih warna merah siapa? Duh, yang mana dulu? Ayo. Saya Bu. Oke, yang biru siapa? Saya. Yang kuning? Nah, yang hijau berarti Melisa ya. Oke, mungkin bisa switch dulu ya untuk permainannya, boleh? Ayung gambreng. Anita pertama. Berarti kuning ya? Oke. Bukan lagi nak. Bukan switch. Mau apa? Nah, Kamu terakhir. langsung
question tuh. Nah, kamu dapat question, jadi kamu harus memilih satu pertanyaan. Bisa dibaca dulu? Pertanyaannya, identifikasi sumber-sumber devisa, Ibu. Ya, jawabannya. Langsung jawab. Pendapatan devisa bisa diperoleh melalui 6 sumber, yaitu kegiatan ekspor, barang dan jasa, pariwisata, dan bea masuk. Ya, betul. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, untuk selanjutnya permainan yang selanjutnya siapa? Baik. Iya, keluar. Nah, selanjutnya 4. Nah, Pertanyaannya mau saya lempar ke karena Melisa tadi udah, karena Wida melemparkan pertanyaannya ke Melisa, jadi Melisa harus menjawab pertanyaan. Oh ya. Pertanyaannya, identifikasi faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan internasional. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Betul sekali. Beri tepuk tangan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya Eca bisa dibaca. 3. Nah, itu kan dapat gift. Eca mau lempar ke siapa? Winda. Nah, Winda, karena kamu sudah mau diberikan oleh pertanyaan dari Eca, Winda nih, pertanyaannya bisa dipilih. sebutkan kegiatan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional tuh ada 3, Bu. Ya. Yang pertama ekspor, yang kedua impor, dan yang ketiga barter. Oke, betul. Beri tepuk tangan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya permainan dimulai dari Nifta. Awal lagi. Ya, lanjut ke Melisa. Bu, kan saya dapat gift nih, Bu. Iya, Jadi betul. saya boleh ngelempar ke teman saya kan, Bu? Boleh dong pastinya. Siapa ya yang belum? Siapa hayo yang di sini belum? Eca jawab? belum. Oh, Eca belum. ya? Oh, ya Bu, udah. kayak Eca aja, Bu. Ya udah. Oke, Permilaan. Pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Nah, menurut saya, Bu, perdagangan dalam negeri itu perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan dalam wilayah NKRI tanpa melibatkan perdagangan luar, begitu, Bu. Sedangkan perdagangan internasional itu perdagangan yang dilakukan antara barang maupun jasa yang dilakukan itu berdasarkan kesepakatan negara yang dia mau melakukan perdagangan gitu loh, Bu. Oke, paham. Beri tepuk tangan untuk Eca. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita lempar dadu ke Eca. Eca, silahkan.
terakhir adalah Melisa. Tidak apa-apa, penanganan sudah menarik ini. Oh iya, untuk pembelajaran hari ini apakah menarik teman-teman? Menarik, Bu. Seru enggak? Seru, Ibu. Mau lagi enggak? Mau dong, Minggu minggu depan, Ibu. Oh, mau lagi. Ya udah, besok Ibu akan membuatkan media pembelajaran yang lebih menarik. Nah, untuk kesimpulan ini apakah kalian sudah memahami pembelajarannya? Sudah, Ibu. Nah, kan kita sudah mengetahui konsep-konsep dasarnya, perdagangan internasional seperti apa, lalu cara bekerjanya perdagangan internasional seperti apa, cara-caranya, pembayarannya. Kita dapat memahami dari situ. Nah, untuk itu hari ini sudah dicukupi. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mau mengikuti dalam permainan ini, dan terima kasih sudah memahami materi yang kita berikan pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan ditutup oleh doa. Untuk Mifta dipersilahkan. Doa akan saya pimpin secara Islam. Doa dimulai. Baik, terima kasih Mifta dan terima kasih semuanya.